Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali di podcast Ara Project ya, membahas isu yang penting dibahas. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih, si Fatur dan si Rafa, anak-anak Gen Z yang sekarang masih sekolah di kelas 11. Umur kisaran berapa sekarang? 16 tahun. 16, 17 tahun lah ya, kisaran gitu. Berarti Gen Z. Terpaut dengan Pak, itu rentang umurnya jauh deh, ya. Jauh. Pak sudah 40, kamu masih 16. Jadi Pak sudah umur hidup 25 tahun, kalian baru lahir. Iya kan? Iya, Pak. Berarti secara pengalaman bulan Pak lahir, meskipun secara keilmuan belum tentu. Dengan bidang-bidang tertentu dong yang pastinya. Ya pasti pengalaman Pak lebih banyak pada kalian, ya kan? Nah, Pak tuh susah loh ngomong dengan kalian karena mungkin circle-nya beda nih. Kalau Pak dulu di waktu SMA tuh rock and roll tuh. Kayak Limp Bizkit, kayak Bon Jovi, itu tipikal Limp Bizkit, kemudian Slipknot. Nah, kalau kalian tuh di Gen Z tuh kalau musiknya suka-suka apa sih gitu? Waduh. Si Fatur nih. Fatur. Banyak sih, Pak. Banyak Kalau sih. lu Sudah bercampur, Pak. bercampur, Pak. Bercampur. Iya. Kalau yang Ada- lokal dulu, yang Indonesia punya nih. Yang lokal, waduh, kalau yang Kalau- lokal ini menurut kami, Pak, Iya. agak Kadang terlalu ya, Pak. Tidak terlalu suka biasanya wong Gen Z ini tidak terlalu suka lokal biasa kan. karena informasi ini dia bisa diakses bebas, Oke. Pak. Jadi kalau yang sifatnya lokal ya, dengan Iya. budaya daerah dan sekitarnya lah, Indonesia khususnya, itu agak kurang. Iya. Ya. Iya. Tapi ada beberapa lagu kayak yang memang masih didengarin anak-anak Gen Z ini biasanya lagu-lagu sedih. Sedih, Iya. mellow. Ya, Iya. ya. Oke, mellow. Kayak bernadia. Oke, kita bahas satu-satu deh, ya. Karena Pak sering baca literatur di internet, kan bahwasanya Gen Z ini itu generasi watermelon. Tahu watermelon artinya itu mudah pecah. Iya, Pak. Dalam artian tuh kalau dikatain dikit ngedrop, depresi. Dikatain dikit langsung di kamar seminggu gak kalau keluar. Kabarnya seperti itu. Benar nggak sih si Rafa? Coba Rafa dulu deh, Ya. gantian. Si Rafa dulu deh. Emang ada, Pak. Tapi ada juga sebagian yang bertolak belakang juga, Pak. Bertolak belakang. Ya, Tapi ada kalau yang- misalkan kalian lihat secara umum, gitu nggak? Kalau saya sendiri sih pernah sih mengalami. Pernah ngalamin kayak gitu Pernah juga? mengalami. Tapi diam-diam, Jadi Pak. dia tuh mempersepsikan dirinya tuh berdasarkan omongan orang gitu, ya kan? Iya. Jadi kalau dibilangin orang kayak gini, oh kok aku kayak gitu. Jadi kita itu harus merubah diri kita sesuai dengan omong orang gitu polanya, Iya, gitu lah, Pak. gitu. Jadi pernah kayak gitu juga. Pernah kayak gitu juga, Pak. Jadi gimana cara ngatasin ketika kamu, oh ini nggak cocok deh sebenarnya? Ada nggak gimana tips dan triknya? Jadi itu, Pak, saya beranikan diri untuk jadi diri sendiri, Pak. Waktu dulu saya pernah di SMP itu kan masih inilah, Pak ya, pemalu ya, Pak ya. Jadi saya Pemalu atau memaluin? aduh, pemalu, Pak. Pemalu. Pemalu-maluin, Pak. Bang. Terus? Masih pemalu. Jadi bingung mau jadi apa sih ini. Kalau bergaul juga kan ini kacau, Pak. Lingkungannya kan ada yang bagus, ada yang kurang Iya. juga kan, Pak ya. Ada yang bagus enggak? Jadi Iya. kalau lingkungannya tadi, waktu pada saat kamu SMP atau sekarang, circle ngapain aja nih kalau zaman Pak dulu tuh gitar-gitaran nih, gitar ya kan di di lorong, di tempat nongkrong, kemudian balap-balapan motor. Nah, kalau di zaman kalian nih, ya kan, kalau zaman Pak dulu itu sifatnya sukanya kumpul-kumpul tuh. Kayak di kita tuh lapangan Merdeka namanya itu, nongkrongnya di tempat rame-rame. Kalau kalian kan sekarang kan enggak, karena aksesnya begitu luas. Nah, circle kalian tuh ngapain aja deh gitu? Biasanya game ya. Game, Pak. Game. Iya. Oke, game yang dimainin apa aja nih? Biasa ML loh biasa. Mobile Legends. Kalau Ya, Mobile untuk Legends, rata-rata Free sih Fire. Mobile Legends loh. Iya. Tapi kalau kami beda sih. Oke, apa sih yang kalian dapatkan dari nilai plusnya deh? Kalau kamu main game Mobile Legends, apa sih nilai plus yang kalian dapatin? Nilai plusnya sih, saya juga belum Kita deket nih mic-nya Legends. biar jelas. Saya juga jarang main Mobile Legends. Patur bisa. Boleh Patur, gimana Patur? Mungkin apa ya? Pak. Duh, kita ngelakuinnya berjam-jam, otomatis kan hobi dong, kebiasaan. Nah, feel perasaan yang kamu dapetin ketika kamu ngelakuin itu, gitu. Aku pula jarang main Mobile Legends. Oke, jarang. Kamu kenapa? Game lain, Pak. Game lain, Pak. Game lain, Game lain, Pak. yang game yang kan kita punya game nih. Nah, ketika kamu main game, feel apa yang kamu rasain gitu?
Kalau kami karena kami kebanyakan main game yang story, jadi ada ceritanya. Ada Pak. ceritanya Pak. Contoh gamenya apa? Ini gamenya Omorisa. Ya Omori bagus. Apa tuh? Gimana ya? Banyak tuh Pak. Susah Banyak. banget. Satu aja deh, satu contoh deh. Kita membahas satu contoh topik deh. Ada Gamenya. game dari Indonesia, apa tuh Space for the Unborn. Unbound ya. Space For the Unbound. di Ambon. Itu gimana tuh gamenya tuh? Game, Game RPG story. pixel. Ya, RPG pixel, dia ngapain aja tuh gamenya? Perang atau gimana? cuman itu sih Pak, cerita tentang anak SMA. Ya. Dia tuh kayak apa tuh kejebak dalam masa lalu. Iya, Oke. terjebak pada masa lalu. Loh, gamenya ngapain tuh kalau terjebak di masa lalu terus? Membahas ini ya Pak. Bahas Solusi Iya, solusi. agar dia keluar dari masa lalu itu. Biar Jadi tahu kita gamenya poin. bukan kita main game, ngetik gitu. Bukan kita main game sih Pak. Dia Ini tuh solusi ada gimana nih? ada dunianya di dalamnya. Oke. Terus kita ngapain? Misal kalau misalkan kayak game Mobile Legends atau apa namanya COC Clash of the Clan, Ya. kita kan ngobrolin properti dulu deh. Nah kalau Ya. tuh gamenya ngapain tuh? Tuh Menyelesaikan puzzle gitu. ya nyelesain puzzle Pak. Puzzle. Nyesain puzzle. Cerita, ya. Ya. Puzzle itu apa aja tuh? Poin-poinnya puzzle-nya? Banyak sih. Banyak sih. Kadang ada Beraneka ragam Pak. ya beraneka ragam. Contohnya. Contoh Puzzle susun kata apa ini. Susun kata. Iya. ya Katanya diacak-acak. ya Ya. Kita buat susun contoh katanya apa nih contohnya? Ada ini kata-kata rahasia gitu Pak. Misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia. Bisa dua-duanya Pak. Ada bahasa Inggris biasanya ada tuh ini. kata-katanya tuh bersangkutan sama ceritanya tuh lah. Oh, Jadi Oke, misalkan misalkan ngangkat trauma masa lalu karakternya. Iya. misalkan contohnya puzzle-nya jangan bersedih. Nanti kita susun gitu ya puzzle-nya gitu. Iya Pak, biasa. Misalkan sad, tuh bahasa Inggris sad sedih. Iya. Potong SAD di sini. Kamu kumpulin kayak gitu. Kalau misalkan sudah puzzle tersusun, langsung kebuka slide dulunya. Enggak, kayak gitu. Bukan agak ini sih, bukan begitu juga sih Pak. Jadi Lebih unik lagi, dia tuh jadikan hint Pak. Hint tuh petunjuk Petunjuk. untuk lanjut ke step selanjutnya. oke, Petunjuk gitu. itu. Oke, itu dari segi game ya. Iya. Berarti suka nggak suka, yang Pak tahu kalau Gen Z semua kalian tuh sebagian besar mungkin lebih dari 60-70% main game semua ya. Iya Pak. Laki dan perempuan Akibat Sama Yang aja. perempuan. sama. sama aja. Sama aja. Seperti candu lah ya. Iya, pecahan dua. Ketika sudah main game, apa sih yang dirasain Fatur? Apa? Pengen main lagi ya? Iya, pengen. Candu dong. Candu Sama dong. kayak Iya, betul. pinjol, Pengen main sama lagi. kayak judi online juga. Iya. Tapi dalam hati juga, capek juga gue main game. Istirahat Iya, bentar iya. itu. Bisa sebentar main game lagi, Iya. istirahat bentar main game lagi. Oke, luar biasa ya buat game ya. Yang buat game dapat uang banyak, kita capek, iya kan? Kuota habis, misalkan beli properti uangnya habis, dia yang dapat uang. Pernah nggak terpikirkan, kok aku jadi user terus dong? Kapan sih aku produksi game sendiri? Pernah nggak terpikir tadi? Oh, pernah. Pak. Sering kalau kami. Iya, kalau kami berdua Memang nak rencananya, Rencana. tapi berencana ya punya belum ini. Sudah punya apa gambaran, tapi ada. belum ada Ya, apa alat, tuh framework yang keren untuk membuat tadi. Iya. alat-alatnya masih belum. Iya. Intinya kan jam terbang dong. Iya. Butuh proses gimana buat blueprintnya biar ketika kalian membuat game tadi itu alurnya jelas. Nggak apa-apa sih, kan masih muda nih, masih banyak waktu. Kalau misalkan kita itu memang ditertanam di dalam hati, insya Allah bakalan kejadian juga sih, dengan catatan memang benar-benar cita-cita itu memang pengen dicapai sih gitu poinnya ya kan. Oke, itu dari segi game deh. Nah, kalau dari segi yang lain deh, apalagi sih kebiasaannya tuh selain main game yang kalian tahu deh? Langsung nih sosmed lah, sosial media. Main sosmed. Oke nih, Pak nih pengen share juga sama kalian. Sebagian juga tuh ada yang nge-add Pak, ada yang enggak. Pak nggak main TikTok, tapi Facebook, IG Pak main tuh. Kan WA lah ya, 3 ya. Kalau WA kan standar chat doang kan. Story-nya kecil, sependek. Cuma berdasarkan kontak. Tapi kalau di IG, di Facebook, Pak heran nih kalau di IG. Dia tuh add Pak, tapi di hidden semua loh. Tapi ada historinya, nggak ada uploadannya. Nah, teman kalian kayak gitu juga nggak? Ada. Banyak. Itu kenapa tuh masalahnya tuh? Dia tuh malu. Malu, Lebih ke apa ya? Malu ya. Aneh. Iya. aneh. Sekarang gini deh, kita fungsi sosmed buat apa? Biar buat dikenal orang dong, ya kan? Nah, dia punya akun sosmed, tapi nggak pernah mempublikasikan dirinya. Kira-kira tuh berbanding terbalik nggak? Iya. 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 Nah, apa sih solusinya biar mereka tuh nggak mau mau mempublikasikan tentang diri mereka gitu?
kan poinnya gini deh, ketika sosmed Anda itu banyak followernya, Anda punya skill di situ, otomatis apa namanya itu skill kemampuan kita tuh kan tersebar luas nih. Boleh jadi siapa tahu kita dapat job dari sosmed kita. Nah, kalau modelnya seperti itu, kira-kira dapat job nggak? Enggak. Enggak juga. Nah, itu pernah nggak kalian tanya sama teman kalian, kok kamu gitu sih? Gitu. Enggak, Pak. Enggak. Lebih ke enggak peduli ya, Pak. Nggak peduli. Iya. Kalian nggak respect. Enggak juga. Nggak. Dalam satu kelas saling add sosmed nggak? Nggak juga. Atau circle-circle tertentu doang? Waduh, tanya sama Pak itu, Pak. Gimana Fatur? Dikit saya cuma dikit, Pak. Aku udah tahu suka aku lebih suka kalau Suka di add? kawan di real life-nya nian. Jadi saling ketemu nian kalau Real life itu bakal di rate. Kalau di sosmed kurang lah. kalau sosmed kurang tuh, Pak. Kurang. Kalian ngecek apa yang penting? Mainnya apa? TikTok atau IG? Kami lebih ke dominan ke IG deh, Pak. IG. Apa? Dikit juga. TikTok? Enggak. TikTok main cuman Enggak terlalu. nggak terlalu. Oke. Tapi kan ada banyak orang tuh dapat uang dari IG dan TikTok. Pernah nggak sih terpikirkan, loh aku nih Gen Z loh, seharusnya aku bisa buat konten. Yang Pak tahu kalian tuh punya skill dong di bidang video videografi itu video deh. Nanti lah kita bahas fotografi. Minimal sudah ada skill yang lumayan dibandingkan teman-teman sebaya kalian nih di lingkungan circle kita nih. Nah, pernah nggak terpikirkan, oh aku ingin buat tutorial cara misalkan memotong video. Siapa tahu nih ke depan nanti banyak yang nonton. Siapa tahu nanti ada orang sih mau ngedit videonya yang penting ke aku. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Pernah saya, Pak. Tapi saya bukan ke tutorial edit video atau apapun, Pak. Tapi ke game saya juga, Pak. Ke game juga? Iya. Main game. Untuk have fun, Pak, ya, Pak. Have fun? Ya, belum ada fokusnya untuk cari Oke. duit, Pak. Belum fokus cari uang. Iya. Padahal kalau sudah dapat uang bisa fokus dong. Iya. Nah, coba dibalik. Kalau bisa bukan sekedar have fun, awalnya have fun, tapi kalau ketika di sana sudah banget bisa menghasilkan, kenapa nggak diterusin, kan gitu polanya. Biar kegiatan kita itu ada yang modal ini, kita terus berproduksi, tapi ada income yang didapat dari sana, gitu. Kenapa? Kalau cuma sekedar hobi tapi nggak ada income, lambat-lambat mati juga tuh lama-lama, kan gitu poinnya. Bener kan? Oke. Kita bahas lagi kalian generasi watermelon nih gampang sedih. Nah, di teman-teman kalian nih satu kelas tuh, banyak nggak sih yang suka melo, kayak depresi gitu? Banyak. Siapa? Banyak roman itu. Itu yang banyak tuh perempuan atau laki? Dua-duanya sih, Pak. Dua-duanya. Mereka tuh mungkin Makanya apa namanya itu extracurricular PR tuh banyak suka. Iya kan? iya, aku beda tahu ngapain ekstrakurikuler. Iya, ngapain? Itu nggak jelas juga ngapain aja kerjanya itu kan? Aku nanya sama kawan aku apa kegiatannya nggak tahu mereka. Nggak jelas. Yang penting ikut-ikutin doang gitu. Kadang dikasih tahu memang ada kadang. Tentang mental. Iya, tentang mental health. Mental health, kesehatan mental. Tentang mental. Kesehatan mental. Oke, mentalnya ada masalah berarti. Iya. Kalian sehat mental nggak? Aman kami, Pak. Aman, Pak. Normal lah, Pak. Normal ya? Oke, Memang alhamdulillah. agak dikit tapi Masih normal. Berarti ada teman-teman kalian nggak normal juga? Itu di Mas. Iya, aku terus terang aja Pak juga agak aneh juga anaknya. Jarang ngomong, tapi ketika dia ngomong di depan lancar deh. Iya, Pak. Ada mali ya, Pak. Kok bisa kayak gitu deh? Mas Pak tuh kan komunikasinya kurang tuh. Ada masalah apa nah ini? Kadang-kadang Pak tuh jadi pertanyaan loh. Kan Pak nyuruh dia tuh nggak ngomong Pak. Iya Pak, siap Pak. Nggak pernah kan ngomong kalau suruh muka itu kayak kaku gitu, kayak ada press gitu, apa kayak masuk dalam freezer. Iya, Pak. Heran aku jadi heran kayak gitu kan. Aneh juga kok anaknya kayak gini deh. Bingung Pak. Makanya Bikin kesal juga muka itu, Pak. bikin kesal juga ya. Dia tuh mukanya lebih ke malas ya, Pak. Males. Malas gitu, lebih ke malas gitu. Dia tuh bisa, banyak dia tuh bisa sebenarnya, bakatnya banyak benar. Edit tuh bisa dia tuh bikin edit. Ya pernah dia ngedit bagus ya kitanya. Itu cuman tak malas weh. Oke, berarti Males. intinya kurang motivasi dong. Ya Nah, kurang motivasi motivasi. gitu. Oke, kurang motivasi. Gimana sih cara numbuhin motivasi kepada kalian? Padahal di kelas Pak tuh sering loh mancing-mancing biar ada rasa motivasi yang muncul. Karena kalau nggak ada regenerasi, nggak dikasih motivasi, kacau balau loh yang dipelajarin tuh. Alhamdulillah ketika belajar sama Pak tuh, yang dulunya tuh agak ngane-ngane itu mulai agak Pak lihat tuh agak berubah. Ada banyak contohnya sih. Yang dulunya tidur aja, kayak misalnya posut aja, udah senyum. Dulu yang kayak yang nakal-nakal disuruh-suruh sama Pak mau juga. Pasti kan ada timbal balik dah.
ada komunikasi yang efektif antara Pak dengan kalian, dengan siswa-siswi. Nah, mungkin itu aja sih bahasannya. Ada banyak hal yang ingin Pak tanyain, mungkin kita lanjut di lain waktu. Terima kasih atas waktunya di podcast Hara Project. Ada pesan nggak sih buat teman-teman kalian yang mellow, yang suka main game aja, yang nggak produktif, si Fatur dan Rafa? Ada pesan nggak? Besar. Lebih banyak membangun diri sih, apa ya? Relasi itu dibangun loh. Ya, Sekarang gini, relasi itu dibangun. Selama ini kan Pak nggak pernah dekat sama kalian. Ada nggak sih sesuatu hal yang kalian tuh dapatkan ketika kalian dekat sama Pak? Ada sih Pak. Apa contohnya apa? Contohnya kemarin Contohnya. duit. Oke, Ya kita dapat duit. ada lagi? Nilai mungkin beberapa. Oke, Nilai dibantu pas bantu nilai kan ada ada lagi? pengalaman. Yang gitu, pasti Pak. kayak gini deh, pengalaman. yang pasti ya. Circle terdekat kita itu menentukan siapa kita. Ya. Dan circle itu dibangun. Karakter dan skill bisa diasah. Karakter itu butuh proses. Lingkunganlah yang membentuk tadi. Kalau misalkan karakternya anak ini nggak bisa dipercaya, nggak bisa dilepas, Pak berani nggak ngelepas kalian kira-kira? Enggak kan? Nah, itu butuh proses. Dan itu dibangun mulai dari sekarang. Apa tiba-tiba ketika kalian gabung sama Pak, langsung dapat duit, dapat makan, dapat akses alat-alat yang harganya mahal semua? Enggak kan? Butuh proses, Iya. butuh belajar. Jadi apa? Curious, rasa penasaran untuk terus belajar. Pengen tahu, itu yang paling penting. Kalau aku nggak tahu ini, coba googling lagi, dapat lagi. Informasi kita begitu luas loh. Akses internet itu digunakan untuk mengupgrade diri kita, bukan sekedar main game. Yes, benar kan? Itu sih poinnya. Di satu kelas nggak banyak orang yang deket sama Pak. Yang deket cuman kalian beberapa orang sih. Boleh jadi teman-teman yang lain mungkin pada iri juga. Kok dia terus sih? Gimana Pak mau ngajak dia? Ketika Pak nggak percaya sama dia. Nah, bangun kepercayaan itu nggak gampang loh. Gitu kan? Boleh jadi dia punya skill di luar sana, tapi Pak belum berani ngelepas dia. Ada sesuatu hal something yang mungkin nggak bisa Pak cerita pada kalian kan kayak gitu. Tuh, ya. Oke, Fatur, Rafa, terima kasih atas waktunya. Di mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.